islamiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu li ada'il a'malis shalihat wa kashafa an qulubi ahbabihi habbabal jahalati wadh-dhalalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradih bi hadhil ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man idda'a hubban nabi wa lam ya'mal bi sunnatihi fada'wahu kadzdzab. Al-hadits. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah. Assalamu alayka ya Aman Allah. Assalamu alayka ya Qudwat Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah. Salamun alaihi ya rafi'an sya'ni wa daraji atfat ayyadi radal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral hadirin, ibu dan bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, yang terspesial Bapak Karungkit Dustira, yang spesial juga para perwira yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama duduk di tempat yang suci dan mulia ini. Tiada ungkapan yang tepat kita hadirkan di kesempatan siang hari ini kecuali marilah kita sama-sama meneguhkan keyakinan bahwa segala puji selamanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena inayah, hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini alhamdulillah hati kita digerakkan oleh Allah untuk hadir ke tempat ini, tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada tujuan lain kita hadir di sini dalam rangka
sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pula kepada Allah bahwa pada saat ini kita hadir di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan membawa niat yang baik, dan insya Allah hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang baik. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal kedua bahwa kehadiran kita pada saat ini adalah dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Tiada yang kita inginkan kecuali kita diberikan usia yang barokah. Kuncinya ada di silaturahmi. Kita ingin rezeki kita melimpah dan barokah. Kuncinya ada di silaturahmi. Kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, tiada lain kuncinya kecuali di silaturahmi. Kita ingin bertemu kembali dengan kerabat sahabat kita, baik sahabat di kedinasan kita, di rumah dan dimanapun, kuncinya ada silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita di siang ini, di momen yang baik, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi sebab rezeki kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita dijadikan usia yang barokah, ilmu kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak sehat semuanya? Sudah pada makan belum ini? Alhamdulillah. Snacknya sudah dapat belum? Alhamdulillah. Saya belum, Pak. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tiada motivasi lain orang-orang yang hadir ke sini kecuali ingin mendapatkan ridho Allah lewat momen ini. Ingin doa kita diijabah oleh Allah, ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Endingnya kita ingin mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kalau motivasinya itu semua, berapa jam pun kita ngaji di sini, insya Allah tidak akan keluh kesah. Orang yang hadir ke pengajian motivasi utamanya adalah ingin pahala dan ridho Allah. Ketika itu menjadi obsesi kita, maka akan mengalahkan segalanya. Capek akan terkalahkan, ngantuk akan terkalahkan, banyak urusan akan terkalahkan. Toh kita ingin pahala dan ridho Allah. Ini yang membuat kita ringan hadir ke majelis ini. Ini yang membuat kita ringan duduk di tempat ini. Semuanya bermuara pada pahala, pada ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau kita ibaratkan, Pak, seorang petani yang tiap hari pergi ke sawah, cuacanya panas, Pak Karugin, jalannya jauh, bertaninya sendiri, Pak, maculnya nyalira sendiri, ya, bekerja di sawahnya. Satu hari nggak selesai, 2 hari berangkat lagi, padahal panas, jauh, capek. 3 hari berangkat terus, panas, jauh, capek, terus berjuang seperti itu. Ketika kita tanya, ada apa Bapak berangkat seperti itu? Terus tiap hari berangkat, pada capek, pada panas, pada luar biasa. Jawabnya kira-kira apa, Pak? Saya ingin panen. Betul nggak, Pak? Kalau tidak ada obsesi ingin panen, cita-citanya ingin panen, ingin mendapatkan beras dan lain sebagainya, tidak mungkin berjuang seperti itu. Itu yang jadi suplemennya, yang jadi dorongannya. Atau kalau dianalogikan dengan analogi yang sederhana, ini bapak-bapak semuanya dari rumah berangkat tiap hari ke rumah sakit ini. Para perwira yang terhormat berangkat tiap hari terus ke tempat ini. Di perjalanan macet, perjalanannya jauh, cuacanya panas, sampai kantor banyak tugas. Kira-kira bapak ingin apa? Pak, supaya cair tanggal 1, Pak. Betul gak, Pak? Kalau tidak ada obsesi ingin cair tanggal 1, saya kira tidak mungkin tiap hari berjuang seperti itu. Nah, kita pun duduk di sini ingin supaya nanti endingnya mendapatkan ridho dan pahala dari
ke sini saya harus menyampaikan materi di antara orang-orang yang hebat berat bagi saya, Pak. Tapi saya punya obsesi, saya ingin selesai kegiatan ini, ingin aktivitas saya, ikhtiar saya ini berbuah menjadi amal, Pak. Awas jangan kutip-kutip amplop, Pak. Di masjid, Pak. Berbuah menjadi amal, ingin menjadi amal soleh. Sebab ini bekal kita nanti di akhirat. Bekal dunia gaji paling berapa, Pak? Tapi di akhirat kita butuh amal soleh. Ini bekal kita. Toh kita ini adalah makhluk Allah yang ada di atas tanah. Nanti ada kita menjadi makhluk Allah yang di bawah tanah. Makhluk yang di atas tanah butuh bekal, apalagi makhluk yang di bawah tanah. Apa bekalnya? Amal soleh. Ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka selama apapun kegiatan kita ini, kalau basicnya, dasarnya, pondasinya ridho Allah, maka insya Allah akan dijalani dengan baik. Betul nggak, Pak? Apalagi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu berada di momen Maulid ini gembira nggak, Pak? Seneng nggak, Pak? Bahagia nggak, Pak? Semangat nggak, Pak? Yuk kita lihat dalam kitab Ruhul Ma'ani, para mufassir menafsirkan ayat tadi yang saya kutip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah. Bapak Ibu lihat tafsirannya, ayat al-ilmu, ilmu Allah. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, ayat wiladatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, kalian harus bergembira, kalian harus senang, kalian harus tentunya juga merasa enak, nyaman. Kedah bingah sudah Pak. Ini ngerti sudah, Pak? Ngerti, Pak? Kedah bingah tu lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kedah bingah harus gembira, Pak. Kedah gembira, kedah senang, kedah bahagia dengan kita masih ada kesempatan untuk thalabul ilmi. Walaupun ngaji seperti ini, Pak, ini kekuatannya hanya 20 menit. Ngaji simai, ngaji hanya mendengarkan itu 20 menit, Pak. Sisanya Allah Ta'ala 14, Pak. Makanya jangan lama-lama, cukup 20 menit ya, Pak ya. Harus merasa senang ketika kita punya ilmu. Kenapa? Ilmu yang akan mengangkat derajat kita. Mohon maaf, Pak Karungkit bukan Pak DKM, betul, salah kok. Pak DKM bisa memposisikan diri sebagai ketua DKM itu karena ilmunya. Para bapak-bapak perwira bisa sampai jadi perwira itu karena ilmunya. Apalagi Bapak tadi dari rumah berangkat ke sini ingin thalabul ilmi, Pak. Sebelum melangkahkan kakinya sudah Allah ampuni dosanya. Betul nggak, Pak? Manin taqalla liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang berpindah, Pak, dari rumah ke masjid ini untuk belajar ilmu, maka sebelum melangkah sudah Allah ampuni dosanya. Coba, Pak, harus senang, kedah bahagia, kedah apa kurang gaduh ilmu, ada semangat kita thalabul ilmi. Coba bayangkan, Pak, kalau kita sebagai seorang suami tidak ngaji, tidak thalabul ilmi, mau ilmu apa yang diajarkan pada istri kita? Betul nggak, Pak? Tapi saya kira jamaah yang ada di sini ini ahli thalabul ilmi semuanya, Pak. Minimal seminggu sekali. Ya, mau ngajarkan ilmu apa ke istri kita kalau kitanya tidak pernah ngaji, Pak? Apalagi tidak sekolah, apalagi tidak ngaji ilmu agamamu, ilmu apa yang kita ajarkan pada istri kita? Tahu istri kita adalah kewajiban kita mendidik. Apalagi kalau berbicara seorang personal Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam rumah tangganya ada dua hal yang disampaikan pada istrinya. Yang pertama tarbiyah, yang kedua tasliyah. Pak, ada tarbiyah, ada transfer ilmu kepada istri-istrinya, Pak. Pada DKM istri Rasul itu 9 lah, yang 9 itu dikumpulkan pada satu rumah. Dalam tarikh Ibnu Hisam, coba tinggal dilihat, Pak. Dikumpulkan pada DKM semua, dikasih pembelajaran. Ada kekhawatiran Rasulullah dakwah keluar, ada masyarakat
saya, Bapak pernah nggak ngajarkan ilmu agama sama istri, Pak? Kalau belum, ayo mulai sekarang. Itu kewajiban kita. Pak Ustadz, pun bojo mah karena diajar ku abdi, tapi sok kiai ku ajengan diajarkan anak. Pertanyaan saya, dititipkan ke kiai? Dititipkan nggak ke kiainya, Pak? Ke ustadznya? Tuh pernah, Pak Ustadz. Subhanallah, Pak. Mulai sekarang titipkan, Pak. Gak apa-apa. Istri kita dari awal nikah dengan kita ngaji tidak pernah titipkan dari sekarang untuk menunaikan kewajiban kita. Rasulullah begitu. Ada nuansa transfer ilmu kepada istrinya. Kita adopsi, Pak. Kita copy paste. Kita berprinsip ATM ambil tiru dan modifikasi, Pak, supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua ada nuansa tasliyah, ada hiburannya, Pak, di antara keluarga. Rasulullah begitu. Ada healing kalau sekarang. Ini di rumah tangga Rasulullah seperti itu. Oleh karenanya ketika kita sebagai suami tidak pernah ngaji, mau ilmu apa yang diajarkan kepada istri kita, maka Allah dan Rasulnya mensupport terus kita ngaji. Tolabul ilmi minimal seminggu sekali pada KM untuk menunaikan kewajiban kita. Hadirin ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu juga sama. Kewajiban tolabul ilmi itu wajib bagi semua orang. Bayangkan kalau ibu tidak pernah ngaji, mau ilmu apa yang diajarkan kepada anak? Betul nggak, Pak? Tidak pernah ngaji, pada melana shopping, jogging, healing, mancing. Ngaji tidak pernah, Pak. Ibu mau ajarkan apa kepada anak? Hanya omong kosong. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Tidak kita ajari anak-anak kita. Bayangkan kalau suaminya tidak mengajarkan ilmu pada anak, pada istri tidak mengajarkan ilmu pada anak mau bisa apa, Pak? Mau apa yang bisa dilakukan oleh anak kalau ilmunya tidak punya? Bukankah nanti dari mulai alam kubur, ibu dan bapak, kita membutuhkan kesempurnaan kenikmatan barzakh. Salah satu yang mensupport, salah satu yang mengirimkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia di barzakh adalah yang pertama, doa anak kita. Doa anak kita. Bidu'ai auladihim, dengan doa anak-anak mereka. Tahu sisa kubur itu pada saat anak mendoakan untuk kedua orang tuanya, maka Allah cabut azabnya. Semakin terus anak kita mendoakan kita, maka akan terus kita mendapatkan kebahagiaan di barzakh. Itu ajaran Rasulullah. Yang kedua, azab kubur itu dicabut oleh Allah ketika anaknya berdoa kepada Allah, ketika anaknya bersedekah, ketika anaknya berdoa, ketika anaknya melakukan amal soleh untuk orang tuanya. Mau apa yang diharapkan dari anak kita kalau kita, istri kita tidak lagi ada kesempatan untuk ngaji, untuk thalabul ilmi? Oleh karenanya alhamdulillah kita apresiasi Pak Ketua DKM ini menginisiasi, memperingati ini semua dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang diakui oleh Rasulullah SAW. Kita tidak hanya mengaku umat Rasulullah, tapi kita punya harapan Rasul pun mengaku bahwa kita itu umat beliau. Maka inilah salah satu upaya dalam rangka kita mewujudkan keinginan kita ingin diaku umat Rasulullah SAW. Yang kedua, kita harus bergembira, kita harus senang, ya, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa lahirnya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi kita. Harus gembira dengan lahirnya Rasul, biwiladati Rasulullah SAW. Kenapa harus gembira? Karena jasa beliau begitu besar bagi kehidupan kita umat Islam. Subhanallah. Ini kita bisa begini karena jasa Rasulullah. Maka pantas di dalam Al-Quran, Bapak Ibu coba lihat, Allah berfirman, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Itu kata Allah. Wa'alamu, ketahuilah oleh kalian, anna fikum bahwa di sekitar kalian itu
Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi, jangan disangkal bahwa di tempat ini ada Rasulullah. Artinya ada jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid ada Rasulullah, kan gitu ya. Di kantor ada Rasulullah, di rumah ada Rasulullah, di perang ada Rasulullah. Rasulullah teladan bagi semua insan, jadi rahmat bagi umat. Rasulullah sallallahu alaihi, karena jasanya begitu besar, Pak. Di masjid ada jasa Rasulullah, di kantor ada jasa Rasulullah, di rumah ada jasa Rasulullah, di pasar ada jasa Rasulullah, di tempat peperangan juga ada jasa Rasulullah. Semuanya jasa Rasulullah. Di rumah tangga kita ada jasa Rasulullah. Bahkan kita tidak akan bisa beribadah seperti ini kalau tidak ada Rasul. Kita tidak bisa menjalankan rumah tangga kalau tidak ada Rasulullah. Semuanya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu bahwa makhluk Allah yang ada di muka bumi ini terbagi tiga terkait dengan jasa dan akhlaknya. Yang pertama, ada makhluk yang tidak ada jasanya, buruk akhlaknya. Apa yang pertama, Pak? Makhluk yang tidak ada jasanya, buruk akhlaknya. Kalau kita analogikan dengan sederhana, ada di hewan, Pak, Ibu, namanya kepiting. Saur Sunda keyeup pada kayak. Mendingan keyeup, Pak. Keyeup, Pak, tinggal keyeup. Aya jasana teu aya, Pak. Jasanya nggak ada, Pak, kepiting itu. Apa jasanya? Akhlaknya juga buruk, Pak. Coba lihat Pak DKM bikin kolam 2 malam diairi, tapi besoknya hilang airnya karena dilubangi sama apa? Keyeup, Pak. Ada pesan moral dari hewan yang satu ini, kalau kita tidak bisa berbuat yang terbaik untuk agama dan bangsa, jangan coba-coba merusak. Kalau kita tidak bisa berbuat untuk bangsa, agama, negara, jangan coba-coba merusak. Tapi faktanya mereka yang sekarang gimana? Gunung hancur, gunung dirusak, alam dirusak. Maka ada 3 yang dirusak oleh hamba yang tidak beriman ini. Yang pertama, alam dirusak. Lihat, Pak, sekeliling kita. Jangan salahkan ketika datang banjir, karena gunung-gunungnya dirusak. Yang kedua, ajaran dirusak. Salah satunya ajaran Islam. Bahkan Al-Quran sekarang sudah mulai jadi sasaran perusakan. Bapak lihat Al-Kahfi ayat 8. Ramai kemarin, Pak, ada temuan dari Pak Mahfud MD ya, Pak DKM. Bagaimana ayat itu diganti satu huruf. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Al-Kahfi ayat 8, Pak. Mana yang dirubah? Laja'iluna seharusnya dirubah huruf ainnya menjadi huruf ha. Wa inna lajahiluna. Naudzubillah min dzalik. Ini Al-Qur'an dirubah. Wa inna laja'iluna, asalnya sesungguhnya kami menjadikan, rubah satu huruf. Wa inna lajahiluna, sesungguhnya kami adalah bodoh. Coba, Pak, tebihnya harusnya mereka jauh luar biasa. Mereka berupaya supaya kita jauh dari pedoman kita. Mereka berupaya supaya hancur pedoman kita. Sengaja kita didesain supaya jauh dari pedoman hidup. Padahal ketika manusia jauh dari pedoman hidup, maka kata Allah akan diberikan kehidupan yang serba sempit, serba susah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku ayat Al-Quran, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta, bertolak belakang dengan Al-Quran, dirubah, dirusak.
Yang ketiga, yang dirusak adalah akalnya generasi sekarang, Pak. Alam Al-Quran akal dirusak. Padahal ada perasaan moral dari Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau membuat kerusakan setelah Allah benahi. Parantos di beberes ku Allah, Pak. Tinggal gunung nasai, tinggal Pak. Tapi karena ego manusia, nafsu manusia yang tiada terbendung, ingin obsesinya mendapatkan harta yang melimpah ruah banyak, maka gunungnya dirusak. Coba lihat Pak, dibikin komplek lah dan lain sebagainya, dibikin dan lain sebagainya. Subhanallah, bagaimana kalau terjadi longsor? Semuanya akan kena dampaknya. Itu pesan moral dari Allah. Jangan merusak. Yang ada harus kita memperbaiki, harus kita memelihara. Kenapa? Ketika datang musibah semuanya kebagian. Tidak hanya orang yang melakukan perusahaan saja, semua akan kena dampaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, makhluk yang kedua, ada makhluk yang besar jasanya tapi moralnya buruk. Ada kira-kira di manusia, Pak, jasanya besar pada gaib tapi akhlaknya buruk. Kalau kita contohkan, kita ibaratkan di hewan, ini ada namanya luwak. Saur-saurna careuh pada gaib. Kuningan pada gaib careuh. Luwak, Pak. Coba, Pak. Itu jasanya luar biasa, Pak. Apa jasa luwak, Pak? Pohon aren dari luwak, Pak. Satu kali dia buang air besar, Pak. Coba, jadi satu pohon, Pak. Jasanya besar. Jadi kehidupan bagi manusia. Sekarang banyak di jalan-jalan yang dagang dari aci-aci itu jasa luwak, Pak. Tapi nggak pernah syukur sama luwak. Apalagi kepada Allah. Jasanya besar. Dari atas dulu orang tua kita, Pak, merokok, Pak, pakai apa? Pakai daun kangkung, Pak. Jasa saha, Pak? Jasa careuh. Pernah teu kasareuh dengan nuhun juga dia nuhun careuh abdi ieu nyesep maniraos. Teu pernah, Pak. Coba yang kelihatan oleh kita saja tidak pernah bersyukur, apalagi kepada Allah. Inilah kita. Maka yang terpenting kita benahi diri kita supaya jadi orang yang syukur kepada Allah. Pak, daunnya jadi kehidupan bagi manusia, lidihnya juga jadi kehidupan bagi manusia, belum tangkalnya, belum acinya dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa kita sebagai manusia harus seperti tangkal aren, pohon aren. Coba kata kiai dulu di pesantren, santri, kun kal kawum walatakun kal maum. Itu Pak kiai saya dulu, kun kal kawum walatakun kal maum. Janganlah jadilah kalian seperti pohon aren, janganlah kalian seperti maung, harimau. Kebergunaannya, kemanfaatnya begitu luar biasa, jasanya luar biasa. Di hadapan kita pun banyak orang-orang yang berjasa, tapi alangkah bagus ketika berbanding lurus dengan moralnya. Nah, lihat luar, Pak. Ada sayangnya jasanya besar kepada manusia, bahkan jadi kehidupan bagi manusia. Saya teringat 2010 pada GAM, saya diundang pengajian ke Majalengka, dijemputnya pakai BMW, pakai Mercedes-Benz keluaran terbaru pada GAM. Saya nanya, ini bos di mana ini atau pejabat di mana ini? Kok jemputnya mau pakai mobil mewah? Sopirnya jawab, beliau bukan pejabat Pak DKI, bukan, tapi Bandar Caruluk, Cangkaleng. Kalau di Pamijahan kan Cangkaleng ya. Di kita apa? Kolang kaling di kita. Bos kolang kaling, Pak. Ternyata sampai ke rumahnya, Pak, istana rumah, mobilnya 5. Padahal bos kolang kaling. Saya nggak tahu bersyukur nggak kepada rumah gitu, Pak. Jadi kehidupan manusia, ya, ada di kita orang yang jasanya besar tapi perilakunya tidak baik. Lihat Pak Luar, jasanya besar bagi kehidupan manusia tapi kelakuannya buruk. Apa buktinya? Ayam pada KM juga dihantam, ya nggak Pak? Coba. Kalau yang cari turun ngali ayam, Pak, diberi, Pak, dihakan takwa ayam. Ini moral yang tidak baik. Di kita ada orang yang jasanya besar
jasanya besar, akhlaknya nan mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasanya begitu besar kepada kita. Bisa kita seperti ini jasa Rasulullah. Bahkan Bapak, ada yang tidak kita rasakan setiap kita sholat, kita mendapatkan doa Rasulullah. Ini jasa hebatnya Rasulullah. Dalam satu hadis dijelaskan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibu dan bapak, dalam satu kesempatan Siti Aisyah, Siti Aisyah melihat Rasulullah begitu cakep, menawan, tampan, luar biasa. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, doakan saya. Coba saya nanya sama ibu-ibu, ibu pernah minta didoakan kepada suami? Ibu sering minta didoakan kepada suami? Alhamdulillah, berbahagialah yang pernah, apalagi yang suka. Itu Siti Aisyah, ya Rasulullah, doakan saya. Melihat Rasulullah pada KM sudah cakep, tampan, luar biasa. Ini contoh sama ibu-ibu. Kalau suami ibu sudah cakep, ganteng, ibu mau berangkat kantor, minta didoakan dulu. Ya, doakan dulu untuk saya, kehidupan saya, anak saya. Seperti Siti Aisyah, doakan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, baik Aisyah, akan kudoakan. Kata Rasulullah, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Itu doa Rasulullah kepada istrinya. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Itu doa seorang suami hebat kepada istrinya. Tinggal rubah, Pak. Kalau istri Bapak namanya Kokom, Pak, namanya Kokom, rubah Allahumma bir li Kokom. Ya, Pak. Gitu. Dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Doakan istri kita. Kenapa? Karena di luar kita, istri kita tidak tahu. Doakan oleh kita, titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah. Barangkali Bapak sudah tahu doa ini, Pak. Ini menitipkan istri kita kepada Allah. Allahumma inni as'aluka an tahfadhu zawjati. Gitu, Pak. Ya, an tahfadhu zawjati minal fitani ma dhahiriha wa ma batiniha, wa an tarzuqaha rizqan halalan thayyiban, wa an taj'alaha li khairaz zawja, wa an taj'alani laha khairul azwaj. Titipkan istri kita kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau memelihara istriku. Itu sebelum berangkat. Ibu suka didoakan begitu sama suami? Atau lurus-lurus saja? Bu, berangkat, dadah, ispai, selesai. Didoakan tidak pernah. Mulai sekarang doakan, dan ibu minta doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya menjaga istri saya, karena di belakang saya tidak tahu apa yang dilakukan istri saya. Hanya Allah yang tahu, yang tidak pernah Allah kenangan itu. Pasti mengawasi. Punya al-muraqabah. Minal fitani zahiriha wa batiniha, dari fitnah yang lahir dan yang batin. Jaga istriku dari fitnah lahir dan batinnya. Apalagi sekarang zaman medsos, zaman yang luar biasa. Kalau ingin menyebarkan aib orang, fitnah sama orang. Wa tarzuqaha rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikan rizki istri saya, rizki yang halal dan banyak. Wa taj'alaha li khairaz zawjat, jadikan istriku, jadikan istri yang terbaik bagiku. Wa taj'alani laha khairaz azwaj, jadikan aku menjadi suami yang terbaik bagi dia. Begitu indah doa Rasulullah SAW. Titipkan kepada Allah istri kita, berikan rezeki yang terbaik, jadikan jadi istri yang terbaik, jadikan suami yang terbaik. Inilah jasa Rasulullah untuk keharmonisan rumah tangga kita. Oleh karenanya maka kita harus senang, kita harus bahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan ada orang yang ngapain katanya hanya lahir-lahir saja diperingati. Itu orang harus dipertanyakan, Pak.
Tahu nggak referensi Islam dia? Ya, ada orang yang seperti itu, hanya tanggal lahir saja, apa istimewanya sih? Ada orang padahal subhanallah, lihat di kitab Kawakibul Anwar, begitu lengkap bagaimana Rasulullah SAW dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, begitu lengkap kepribadian Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa setiap hari, sehingga kata Rasulullah, Aisyah setelah didoakan seperti itu, Bapak Siti Aisyah ketawa, ketawanya ketawa senang pada KM karena didoakan oleh suaminya. Kata Rasulullah, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Aisyah, demi Allah, doa inilah yang selalu aku baca setiap salat untuk umatku. Oleh karenanya luar biasa, Rasulullah selalu mendoakan kita setiap salat. Piraku urang Pak terasa Pak, masa kita tidak senang Pak? Masa kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Hal itu yang mendasari kita harus senang. Hal itu yang mendasari kita harus cinta kepada Rasulullah SAW, karena jasa beliau begitu besar. Kita lihat juga bagaimana jasa Rasulullah SAW, sehingga agama Islam sampai detik ini ke tempat ini, kehidupan kita. Ini jasa Rasulullah. Lihat bagaimana ketika Rasulullah menyebarkan dakwahnya ke Taif. Ini riwayat ini kita sudah tahu. Bagaimana Rasulullah ketika ke Taif, Pak, mendakwahkan Islam, mengajar ajaran tauhid. Mulia luar biasa, tapi air susu dibalas air tuba. Ketika Rasulullah sampai ke Taif, yang sudah hajian Bapak, yang minimal umroh, yang pernah singgah ke Taif akan tahu di mana Taif. Berada di antara dua lembah. Salah satu kota yang subur di Mekah itu Taif, Pak. Subhanallah. Ketika Rasulullah sampai ke Taif, dalam tafsir lihat Pak, bagaimana respon orang Taif terhadap kedatangan Nabi. Orang Taif di tafsir diibaratkan seperti orang yang sedang ruku, tangannya ke bawah. Bukan ruku mau sholat, tangannya ke bawah, bukan sebagai ihtiram lin Nabi, menghormati Nabi, tidak. Tapi ancang-ancang siap-siap ngambil batu. Begini Pak, itu orang Taif. Ancang-ancang ngambil batu untuk melempari Nabi Muhammad SAW, karena tidak berkenan, tidak mau kebiasaan dia dirubah oleh Nabi. Ini tantangannya dari orang Pak, bukan dari tempat. Tapi kita kadang-kadang sebagai dai diundang tempat jauh, subhanallah Pak. Saya pernah diundang ngaji perjalanan sehari semalam. Wah, luar biasa capeknya. Rasulullah yang jadi tantangan orangnya. Kalau kita di luar Rasulullah, kadang-kadang dengan tempat juga kadang-kadang kita lelah. Dengan orang Rasulullah. Sehingga melihat bagaimana respon orang Taif, ketahuan oleh malaikat, minta kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, boleh kalau boleh, akan saya runtuhkan kedua lembah, kedua gunung ini, supaya orang Taif tidak lagi menganiaya menyakitimu. Jawaban Rasulullah bagaimana? Jangan, malah didoakan. Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah mereka, sebab mereka itu tidak tahu, bodoh mereka. Jangan pernah dihancurkan dengan kedua gunung ini dibentrokan. Jangan nanti akan lahir orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jelas Pak, pada saat berkecamuk pemurtadan, orang Taif yang aman dari pemurtadan. Ini luar biasa hebatnya Rasulullah memperjuangkan Islam sampai detik ini. Oleh karenanya tinggal kita jaga. Ketika kita jaga Islam, ajarannya Islam pun akan menjaga kita. Ketika kita jaga keimanan kita, maka iman pun akan menjaga kita. Maka ada doa yang diajarkan, Allahumma hfadna bil islami qa'iman, wahfadna bil islami qa'idan, wahfadna bil islami raqidan, wa la tushmit bina aduwa wa la hasida. Itu konten ayat doa itu, supaya kita dijaga oleh Islam kita. Kita tinggal menjaganya, kita tinggal memeliharanya. Semuanya tidak keluar dari jasa Rasulullah SAW. Makanya pantas dan wajar Pak, ketika kita terus bersolawat
Karena man ahabba syai'an aktsara dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak membicarakannya. Kita cinta sama Rasul karena jasa besarnya itu, ibu dan bapak. Maka tentunya penting kita untuk sholawat. Silahkan sholawatnya mau mana saja. Ini Ustaz juga banyak koleksi sholawat. Ya, boleh. Yang sholawat yang biasa, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Boleh bapak senangnya sholawat yang mana? Salatun minallah wa alfan salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Boleh Pak, salawat mana saja, toh semuanya kembali kepada diri kita. Rasulullah itu mulia, ketika kita salawat maka kemuliaan itu akan sampai pada kita. Betul nggak Pak? Ketika Rasulullah itu manusia yang terpuji, ketika dia tidak banyak sholawat maka keterpujian itu akan kembali kepada kita. Ketika Rasulullah mulia, kemuliaan akan kembali kepada kita, tidak kepada yang lain. Seperti gini Pak, ini ada air sudah penuh Pak, ini air minum sudah penuh, sama Kang Riki ditambahin lagi, kira-kira kemana sisanya? Ke bawah. Rasulullah itu sudah penuh dengan kemuliaan. Ketika kita terus sholawat maka akan kembali ke bawah, kita ke kita. Ketika kita banyak sholawat maka yang mendapatkan kemuliaan, keterpujian, penghormatan adalah kita. Maka pantas di Al-Quran Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu menggambarkan pentingnya kita sholawat. Kemuliaannya akan kembali kepada kita. Sholawat mana aja Pak, silahkan. Yang Bapak senang silahkan Pak. Ya, cuma sekarang ada sholawat baru Pak. Nggak tahu Pak DKM sudah sampai belum ke sini. Gini Pak, namanya sholawat satu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tuh saya udah sampai KM. Bila kamu doanya kan ada apa? Ada apa? Silakan boleh Bapak pilih mau sholawat yang mana. Itu ungkapan doa kita, ungkapan kemuliaan dari kita terhadap baginda junjungan Nabi Muhammad SAW. Ketika terus kita lakukan akan kembali kepada kita. Kenapa harus demikian? Jasa Rasulullah besar. Bagaimana Rasulullah SAW, ibu dan bapak, menjaminkan dirinya, cukup aku yang merasakan beratnya sakarat. Ini hebatnya Rasul. Dalam satu riwayat kan dijelaskan ya Pak, mungkin bapak sudah tahu. Dalam satu saat ada dua malaikat yang datang kepada ke rumah Rasulullah, malaikat Jibril dan malaikat Maut. Ketika sampai di pintunya, malaikat Jibril ketuk pintu. Di dalam ada Rasulullah dalam keadaan sakit demam dan Siti Fatimah. Kata Siti Fatimah, mohon maaf, Abi dalam keadaan sakit demam, ayah saya dalam keadaan sakit demam. Coba Rasulullah selama hidup sakitnya hanya demam, tapi umatnya pada kaya penyakitnya berjamaah. Tapi mengapa? Diuning apa? Diusir apa? Wah, dari atas sampai bawah, luar dalam Pak, penyakitnya berjamaah. Rasulullah gak ada stroke kan? Rasulullah gak ada ginjal, Rasulullah gak ada DT, darah tinggi, Rasulullah gak ada kolesterol Pak. Lihat di kitab Timbun Nabi, kenapa Rasulullah sehat? Di situ ada jawabannya. Kata Siti Fatimah, ayah dalam keadaan sakit demam, Rasulullah dalam keadaan sakit tahu bahwa yang
masukkanlah dua tamu itu adalah dua malaikat yang akan mencabut ruh ayahmu. Kira-kira Pak DKM, seorang anak dijawab sama ayahnya seperti itu gimana Pak? Oh, gemetar, nangis luar biasa. Dibukalah pintunya, maka masuklah dua malaikat itu ke rumah Nabi. Ya Allah, kata Rasulullah kepada dua malaikat itu, apa bagian saya? Itu pertanyaan Rasul, apa bagian saya? Kata dua malaikat, pintu langit sudah terbuka, malaikat sudah siap menyambut, surga sudah dibukakan untuk rohmu. Rasulullah, Pak, kalau kita dikabari malaikat seperti itu, kira-kira senang gak Pak? Wah, bunga Pak, ajret-ajretan, mun-budak Pak, bunga luar biasa. Tapi bagaimana Rasulullah? Itu cuma bagianku, bagian umatku mana? Itu cuma bagianku. Pintu langit terbuka, malaikat sudah menyambut, surga sudah dibukakan, pintu hanya bagianku, bagi umatku mana? Coba Pak, luar biasa. Kata malaikat, umatmu sudah disiapkan surga Allah bagi umatmu yang ikut mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka Rasulullah, malaikat Jibril, malaikat maut Pak, malaikat Ajrail minta izin kepada Rasulullah untuk mencabut nyawa. Ya Allah, kata Rasulullah, silakan ambil nyawaku. Minta izin malaikat rahmat, malaikat maut Pak, kata Rasulullah, minta izin dicabut nyawanya. Bagaimana spesialnya Nabi satu ini? Maka dicabutlah ruhnya. Ya Allah, cukuplah aku yang merasakan beratnya sakaratul maut ini, jangan kau timpakan kepada umatku kelak. Hebatnya Rasul, pasang badan urusan sakaratul maut Pak. Ini begitu besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan sakaratul maut jangan timpakan kepada umatku ya Allah. Cukup aku saja merasakan beratnya sakaratul maut ini. Nomawi badai kumaha teh solawat-solawat acan Pak. Mau bagaimana tidak mutabah sama Rasul, jasanya begitu hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya tidak ada manusia yang paling hebat di alam ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi, multi talent Pak. Tidak hanya urusan itu, Rasulullah itu luar biasa. Lihat kitab Abqariyat Muhammad, Abbas Muhammad Al-Aqad menyampaikan ibu dan bapak bahwa potensi manusia itu ada 4. Ya, yang pertama ada ahli fikir, yang kedua ada ahli bekerja, yang ketiga ahli seni, yang keempat ahli ibadah. Tidak ada dalam diri seorang pun yang berkumpul 4 potensi ini. Kalau dia hanya ahli bekerja keras, ya sudah, potensi yang lain tidak ada. Kalau seseorang hanya ahli mikir, konseptor, hanya mikir saja, yang lain tidak ada. Kalau seseorang bekerja di bidang seni, ya seni saja, selesai, yang lain tidak ada. Kalau seseorang itu sebagai ahli ibadah, ya sudah ahli ibadah, hal lain tidak ada. Tapi ada satu makhluk Allah yang multi talent, semua potensi itu ada dalam dirinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komplit Pak. Rasulullah itu ahli pikir Pak. Beliau bagaimana memikirkan umat di kedepannya. Beliau bagaimana memikirkan keselamatan umat ketika perang. Yuk kita lihat Pak, contoh kecil ketika Rasulullah perang Khandaq dengan kaum muslimin. Pasukan gabungan 10.000, kaum muslimin dengan Rasul hanya 3.000. Bayangkan kekuatannya Bapak. Pasti Bapak bisa gitu. Ketika perang Khandaq, itu Rasulullah tidak hanya berpikir, tapi Rasulullah juga bekerja keras. Dengan apa? Memberikan contoh, menggali parit itu. Coba dibuka tari ini sama atau tadi yang lain. Menggali-gali paritnya itu Rasulullah turun Pak. Kalau sekarang kan enak tinggal tunjuk ya Pak, tinggal tunjuk. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Rasulullah itu ikut Pak. Ya, ikut Rasulullah. Menggali parit kurang lebih 5.000 meter lebih. Lebarnya 4 meter lebih, hampir 5 meter, dalamnya 3 meter. Bayangkan Pak,
itu hanya ditempuh dalam 5 hari. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah bekerja keras yang luar biasa, apalagi terkait dengan urusan dakwah Islamnya, urusan perang ini Pak Rasulullah itu pionirnya itu. Subhanallah. Yuk, bagaimana ketika perang Uhud Pak lolos itu karena subhanallah prajuritnya tertahan komandan Pak. Ini karena pasukan komandan tidak ikut Rasulullah maka kalah. Beda berbanding terbalik dengan ketika perang Badar, Rasulullah dan pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan karena antara prajurit dan komandan satu komando. Inilah Pak, subhanallah. Saya yakin strategi perang ini ahlina ini ya. Soalnya Rasulullah hebat, berpikir bagaimana supaya ketika perang itu menang, bekerja keras supaya bagaimana aman ketika kita berperang. Belum Rasulullah memiliki jiwa seni yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat di riwayat ada nenek-nenek ya yang kata Rasulullah di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu pulang nangis ketahuan sama sahabat. Ya Rasulullah, nenek-nenek yang tadi nangis karena dibilang di surga gak ada nenek-nenek. Gaya nini-nini di surga coba. Duka aki-aki aja coba. Subhanallah. Oleh sahabat dikasih tahu ya Rasulullah, nenek-nenek yang dibilangin tadi oleh baginda tidak ada nenek-nenek di surga. Nangis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sampaikan pada saat sampaikan bahwa nenek-nenek sekarang nanti jadi ABG 13 tahun di surga. Subhanallah. Ini jiwa seni yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah ketika memiliki jiwa seni dengan istrinya Pak. Itu hebatnya Rasulullah. Bapak tahu kan panggilan ke Siti Aisyah itu siapa? Humairah Pak. Dipanggilnya ya Humairah karena pipinya kemerah-merahan. Silakan artinya Bapak, udah dari sononya yang namanya istri itu senang dipuji Pak. Coba Ibu, betul nggak Ibu? Subhanallah, saya pernah diundang ngaji kemarin Pak ke Cinanggo. Saya tanya ibu-ibu, kebetulan satu masjid penuh ibu-ibu bawa di atas. Saya tanya, ibu bener nggak karakter ibu-ibu pinginnya dipuji? Bahwa saya ngomong betul Pak. Pertanyaan saya, masa muji terasa laki ibu Pak, itu Rasulullah kepada istrinya memuji dengan apa yang ada dalam dirinya. Ini jadi gambaran namun yang harmonis akan rumah tangga tuh nyokong ke Rasulullah. Puji atau Pak istrinya. Biaya irit tapi gawena gesit, puji ku bapak si gesit irit. Sudah sarwanya biaya mahal. Ini Rasulullah Pak. Apalagi berbicara tentang ibadah, beliau adalah uswah hasanah fil uswah fil ibadah. Tidak ada tauladan dalam ibadah yang bisa kita adopsi dari beliau. Mal kata hamba, mal bisa urutan ibadah Rasul. Subhanallah. Rasulullah kan kalau imaman Pak, kalau imaman Rasulullah itu bacanya surat yang pendek. Yang apa? Tapi kalau sendiri suratnya banyak. Baca tarikh Pak. Di dalam Fathul Bari juga ada Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Rasulullah ketika mengimami Bapak rakaat pertama surah Al-Baqarah berapa surat? 285 ayat. Maju ke Ali Imran, dikira mau selesai Ali Imran, tidak, maju lagi sama An-Nisa, 3 surat 700 ayat lebih satu rakaat. Makanya pantas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatafakkur karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli hatta tatafakkur qadamah. Kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu melaksanakan sholat sampai pecah-pecah kakinya. Pantas datulul qiyam, lama berdirinya karena panjang ayat yang dibaca. Mampu nggak Pak kita? Satu rakaat surah Al-Baqarah. Subhanallah, kajian bedok sholat sih namanya Pak, kajian daripada panjang bacaan Pak. Itu Rasulullah pecah-pecah kakinya. Coba umatnya Pak, pecah kaki bukan karena sholat Pak, tapi karena penyakit. Nah, atau roben, atau mitos jalan-jalan tipuncul. Subhanallah, ini Rasulullah. Coba kita Pak, subhanallah, sudah sebelum mana ibadah kita. Sementara Rasulullah yang sudah dijamin ahli surga, tapi ibadah lah yang terukir ibadah, tidak meninggalkan ibadah. Kita Pak,
Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam Ibu dan Bapak, bisa dilihat, ijtihaduka fima dominalak wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirah minka. Bersungguh-sungguhnya orang pada hal yang sudah dijamin dan lalainya terhadap hal yang sudah diperintahkan dituntut oleh Allah, dalilun ala timasil basirah minka, menunjukkan bahwa hati nuranimu dalam keadaan sakit. Apa yang dijamin oleh Allah? Rizki, gaji. Apa yang dituntut oleh Allah? Ibadah. Kita sungguh-sungguh dalam hal yang dijamin oleh Allah, rizki. Ari karena ibadah, lalai terhadap ibadah, terhadap sholat, terhadap ibadah yang lain, maka menunjukkan hati kita dalam keadaan sakit, nurani kita dalam keadaan sakit. Jangan-jangan orientasi kita terhadap dunia lebih dominan daripada ibadah kepada Allah. Jangan-jangan nurani kita dalam keadaan sakit. Allah Rabbana yakin. Oleh karenanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah Maulid Nabi ini kita mendapatkan kesuksesan. Dan suksesnya Maulid Nabi bukan karena dilaksanakan di masjid yang hebat baru, bukan karena banyak yang hadir, bukan karena ada saya, bukan karena ada jamaah, tapi ada perubahan di dalam kehidupan. Itu yang penting, Pak. Jangan begini, Pak, satu acan muludan taraka masjid, tos muludan angan taraka masjid, rugi. Pak, kata siapa? Memeh muludan koret kopet kikir menit geus muludan angan. Ibu, sebelum Maulid Nabi, ibu selalu diperintah oleh suami tos Maulid Nabi angan, rugi, Pak. Harusnya setelah Maulid Nabi, bapak-bapak yang tidak biasa ke masjid jadi ke masjid, sholat berjamaah, Pak. Itu aja, Pak, kelemahan, Pak. Apalagi sholat subuh pada KM itu salah satu waktu sholat yang Allah kupas di Quran itu sholat subuh. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jadi suksesnya Maulid Nabi ini sudah sejauh mana perubahan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita tidak hanya memperlambirkan diri sebagai umat Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW juga mengakui bahwa kita umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la dhallan illa ihtadaita wa la mayyitan illa rahimta wa la du'aan illa istajabta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma astur li ummati Muhammad, Allahumma ufir li ummati Muhammad wa man amana bika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanillah wa iyyakum wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahan yang Bapak Ustadz sampaikan dengan tema